Bab 881. Tak tahu malu. Melihat sekelompok pria yang tampak seperti roh jahat di hadapannya, Rania Lon benar-benar tidak nyaman. Ketika Piang Lon masih hidup, semua orang bisa ditekan. Dia memiliki keputusan akhir di seluruh keluarga Lon, bahkan jika paman itu memiliki pemikiran jahat, dia tidak berani melangkahi mereka. Tapi sekarang Piang Lon baru saja meninggal, orang-orang ini sudah tidak sabar untuk melompat keluar. Mereka semua takut keluarga Lon akan runtuh tiba-tiba. Pada saat itu, mereka hanya ingin mendapatkan sesuatu, dan keluarga Lon tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka. Rania, apa maksudmu dengan ini? Apakah keluarga Lon ini tidak ada hubungannya dengan kami? Kita semua adalah anggota keluarga Lon, dan ayahmu adalah kepala keluarga. Kami mendengarkan dia, tapi sekarang dia sudah tiada. Kamu harus menyerahkan keluarga Lon, semuanya, untuk mempertahankan keluarga Lon. Jangan salahkan paman jika mengatakan kamu berpikir untuk mengambil properti keluarga sendirian. Keluarga Lon bukan milikmu sendiri. Beberapa paman berbicara berturut-turut, kata-kata mereka penuh amarah. Tampaknya Rania Lon melakukan hal yang salah, bukan mereka. Mereka harus mempertahankan kelangsungan hidup keluarga Lon. Mereka harus bersaing untuk mendapatkan properti keluarga Lon, dan mereka harus mendiskusikan bagaimana membagi properti keluarga Lon yang tersisa di depan mayat Piang Lon. Tidak tahu malu. Rania Lon tidak tahan, dan dengan marah menegur. Kalian bermimpi. Ketika Piang Lon meninggal dan Feri Lon gila, mereka berani menjadi sangat tidak bermoral. Bukankah itu sulit untuk membangun industri keluarga Lon? Setelah mereka berpisah, keluarga Lon benar-benar akan jatuh. Ketika waktunya tiba, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak akan bisa pulih. Belum lagi, di lingkungan utara ini, setelah keluarga Lon memiliki kekurangan, hampir tidak ada peluang untuk kembali. Rania Lon. Paman Long keluarga dengan tegas berteriak. Sekarang di keluarga Lon ini, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Aku orang tuamu. Bagaimana membagi harta milik keluarga Lon, aku yang punya keputusan terakhir. Dia berteriak keras mengabaikan protes Rania Lon. Semua orang tahu bahwa keluarga Lon sekarang sedang sekarat. Piang Lon tiba-tiba mati, jelas ada masalah, keluarga Lon dalam bahaya. Belum lagi, patriark generasi berikutnya Feri Lon juga menjadi gila, selalu mengatakan hal-hal yang tidak bisa dipahami orang lain, yang membuat orang selalu gugup. Jika tidak terburu-buru dan berjuang untuk kepentingan sendiri, akankah mereka menunggu sampai keluarga Lon benar-benar hancur, dan kemudian semua orang tidak akan mendapatkan apa-apa? Sudah kubilang, di keluarga Lon, kalian tidak akan pernah memiliki keputusan akhir. Rania Lon tidak sopan. Jangan pernah berpikir untuk mengambil apapun dari keluarga Lon. Kalau begitu kita akan berjalan dan melihat. Kedua belah pihak sedang berperang, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Rania Lon benar-benar kesal, para tetua yang terlihat baik dan sopan padanya pada waktu biasa telah menunjukkan warna asli mereka hari ini. Di bawah pengaruh keuntungan, kasih sayang keluarga sepertinya sudah tidak ada. Beberapa paman telah mengirim orang mengumpulkan informasi untuk melihat berapa banyak harta yang masih dimiliki keluarga Lon. Mereka mengancam akan membagi langsung di depan tubuh Rania Lon dan Piang Lon. Itu untuk dengan sengaja menstimulasi Rania Lon sehingga Rania Lon tahu siapa yang memimpin keluarga Lon ini. Kalian ini, melihat beberapa paman itu merasa tidak ada orang lain, seolah-olah dirinya tidak ada, dan mendiskusikan kepemilikan masing-masing industri. Rania Lon gemetar karena marah. Kalian terlalu berlebihan. Sungguh keterlaluan. Paman berkata dengan dingin.
Rania Lon, biarkan aku memberitahumu, posisi patriark bahkan diberikan kepadamu olehku saat itu, dan sekarang aku mengambil kembali milikku sendiri. Apanya yang berlebihan? Keluarga Lon masih memiliki beberapa hal, aku ingin menyimpannya, apa kau tidak mengerti? Bab 882. Jangan bermimpi. Rania Lon menggigit bibirnya dengan keras, begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Dia mengamati serigala, harimau, dan macan tutul ini melahap properti keluarga Lon, dan dia ingin melawan, tetapi dia tidak punya cara sama sekali. Bahkan jika mereka dengan sengaja membagi industri di depan mereka sekarang, apalagi yang bisa dia lakukan selain protes? Kami telah membahasnya, kata beberapa orang. Paman dari keluarga Lon, Keanu Lon, menoleh untuk melihat ke Rania Lon. Keluarga Lon ini tidak bisa ditinggalkan sendiri, ayahmu sudah mati, tetapi perkembangan keluarga Lon saya harus melanjutkan. Jika tidak, bagaimana bisa mempertahankan status keluarga kaya raya? Sebelum Rania Lon dapat berbicara, dia melanjutkan. Mulai sekarang, saya adalah kepala keluarga, dan paman-pamanmu tidak memiliki pendapat. Saya akan memutuskan semua hal besar dan kecil, mereka akan mengawasi saya, dan kamu dapat menangani pemakaman ayahmu dengan ketenangan pikiran. Mata Rania Lon merah, dan dia merasa bahwa dia benar-benar meremehkan batas bawah orang-orang ini. Mereka begitu terang-terangan sampai saat ini. Jika ayahku tidak mati dan kakakku tidak gila, apakah kalian berani melakukan ini? Dia memandang orang-orang ini, nadanya penuh ejekan. Wajah beberapa orang jadi jelek. Piang Lon tidak mati, dan Ferry Lon tidak gila, maka di keluarga Lon ini tidak hak bagi mereka untuk berbicara. Tidak, jika ayahmu bisa hidup. Keanu Lon mendengus, menoleh dan melirik mayat Piang Lon. Dia tidak percaya bahwa Piang Lon masih bisa keluar dari peti mati. Sekarang, sebagai kepala keluarga Lon, saya memerintahkanmu untuk menyerahkan sebagian dari properti yang kamu pegang. Kamu tidak boleh tidak patuh. Jangan pernah pikirkan tentang itu. Rania Lon. Keanu Lon berteriak. Apakah kamu berharap ayahmu hidup lagi? Apakah kamu ingin menonton keluarga Lon berantakan dan dimakan oleh keluarga kaya teratas lainnya? Kalau begitu kamu Rania Lon, kamu adalah orang berdosa dari keluarga Lon. Kamu tidak memiliki muka bertemu dengan ayahmu, apalagi menghadapi leluhur keluarga Lon. Beberapa paman mengambil tanggung jawab dan memarahi Rania Lon, seolah-olah tidak menyerahkan satu-satunya properti yang tersisa di tangannya itu adalah pengkhianatan dan pendosa di keluarga Lon. Serahkan. Kamu tidak memiliki hak untuk mengontrol hal-hal keluarga Lon. Berikan padaku. Rania Lon tidak bisa menahan tangis. Orang-orang ini, sungguh apakah itu kerabatnya? Dia hanya melihat wajah yang paling jelek. Patriark, pengurus rumah tangga sangat akrab dan berlari ke Keanu Lon dan berteriak dengan hormat. Ada seseorang di luar pintu, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan dengan patriark keluarga Lon. Keanu Lon tiba-tiba menyipitkan matanya. Sama seperti patriark keluarga Lon, seseorang datang ke pintu, tampaknya reputasinya tidak lebih lemah dari Piang Lon. Silakan masuk, saya yakin dia ada di sini untuk berduka pada Piang Lon. Ya. Kepala pelayan segera berbalik dan berlari keluar. Keanu Lon memandang Rania Lon dan menghela nafas. Jangan keras kepala, jika kau melawan kami, itu tidak membuat wajah keluarga terlihat bagus, dan akhirnya bahkan pemakaman ayahmu tidak berhasil baik, lalu kau hanya benar-benar jadi anak yang kurang berbakti. Di luar aula, terdengar suara langkah kaki.
Keanulon mendongak dan melihat bahwa dia adalah orang asing yang tidak dikenal, dan dia segera berjalan ke depan. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di keluarga Lonku? Dia memiliki nada yang agung. Dia telah memasuki peran sebagai patriark keluarga Lon saat ini. Dia harus memiliki aura patriark keluarga kaya ketika dia berbicara dan berjalan. Aura merendahkan itu sepertinya ingin seseorang datang dan bersujud dengan hormat padanya. Aku. Greyzet meliriknya, lalu berbalik untuk melihat Rania Lon yang berdiri di samping, kesepian dan tidak berdaya. Dia kemudian berkata dengan ringan, "Aku akan datang ke keluarga Lon untuk menagih hutang." Bab 883. Aku kepala keluarga baru. Mendengar suaranya, Rania Lon tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat Greyzet berdiri di sana, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Air matanya mengalir lebih cepat. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, menahan diri, tidak ingin membiarkan dirinya menangis. Kenapa dia datang ke sini? Menagih hutang. Wajahnya tiba-tiba tenggelam. Rania Lon melirik beberapa paman, tetapi juga wajah semuanya terlihat buruk. Anda datang menagih hutang di keluarga Lon. Aku takut kamu datang ke tempat yang salah. Tidak salah keluarga Lon, saya datang ke keluarga Lon untuk menagih hutang. Greyzet berkata dengan ringan. Mencari patriark keluarga Lon untuk menagih hutang, beraninya kamu. Kamu tak tahu siapa patriark keluarga Lon. Tentu aku berani. Tiba-tiba Keanulon berteriak. Anjing jenis apa ini? Datang ke keluarga Lon dengan sombong. Aku adalah keluarga Lon dan patriark saat ini. Apakah kamu mencari aku untuk menagih hutang? Dia baru saja menjadi patriark dan seseorang datang untuk menagih hutang. Jika ini akan disebarkan, wajah apa yang dia miliki untuk bertemu orang? Wajah Keanulon jelek, tangannya terangkat, dan selusin orang sudah berkumpul, siap untuk mengusir Greyzet. Apakah kamu patriark keluarga Lon? Greyzet melangkah maju dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya bukan. Aku tidak berpikir kamu layak. Kamu mencari kematian. Wajah Keanulon memerah. Greyzet berani mempertanyakan dirinya sendiri. Kemarilah. Lempar dia keluar. Bang. Begitu suaranya jatuh, Greyzet lebih cepat dari anak buah keluarga Lon. Keanulon melihat serangan seperti bayangan. Sebelum dia bisa bereaksi dengan cepat, dia merasakan tamparan di wajahnya. Dengan kekuatan yang hebat, dia terpelanting dan berguling di tanah beberapa kali. Ah! Teriaknya kesakitan. Janggut abu-abunya berlumuran darah, dan gigi emas yang baru saja diperbaiki langsung lepas. Ini adalah tamparan pertama yang saya tagih. Greyzet berkata dengan ringan. Saya di sini untuk menagih hutang. Saya tidak akan pergi sampai seluruh hutang tertagih. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke Keanulon dan menamparkan lagi. Plak, slap, slap. 4 atau 5 tamparan, mulut Keanulon penuh dengan darah, dan matanya ketakutan. Kemarilah kalian semua. Ayo serang dia. Bunuh dia. Selusin orang bergegas maju, namun selusin orang itu terlempar lagi. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Greyzet. Wajah Keanulon bengkak di kedua sisi, yang bahkan lebih jelek dari kepala babi. Greyzet mendekatinya lagi. Berhenti, berhenti. Aku bukan patriark keluarga Lon. Bukan aku. Teriak Keanulon, dia takut dia akan dipukuli sampai mati oleh Greyzet. Di mana dia bisa berpikir bahwa neurosis seperti itu akan tiba-tiba datang, mengatakan untuk menagih hutang, yang semuanya adalah tamparan, dan giginya hampir patah semua. Slap! Greyzet langsung menamparkan Keanulon yang penuh dengan rasa takut, merangkak kembali ke tanah 2 langkah dengan gemetar.
Kamu bukan patriark keluarga Lon. Grey Z mengerutkan kening. Kalau begitu aku memukul sia-sia. Bukan aku. Jangan memukul. Berhenti memukul, kata Keanu Lon dengan suara gemetar. Dari mana asal neurosis ini? Grey Z menoleh dan melihat beberapa paman Rania Lon lagi. Kalau begitu, siapa kepala keluarga Lon? Semua paman Rania Lon, tak ada yang berani menjawab. Mereka segera mundur beberapa langkah dan tidak berani berbicara sama sekali. Tidak ada patriark keluarga Lon. Mata Grey Z membelalak. Jika kamu berani berbohong padaku, jangan salahkan aku karena kejam. Orang-orang itu masih tidak berani menanggapi. Aku adalah patriark keluarga Lon. Rania Lon menarik nafas panjang dan berkata dengan keras. Aku, Rania Lon, adalah patriark keluarga Lon saat ini. Dia melangkah maju dan menatap mata Grey Z, bernapas sedikit. Tuan, setiap hutang yang akan ditagih akan dihitung pada saya. Matanya merah, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ekspresi di mata Grey Z sangat rumit. Bab 884. Aku ingin 49% saham. Pria ini memperingatkan dirinya sendiri sebelumnya bahwa jika dia berani menyakiti wanitanya, dia tidak akan melepaskannya. Tapi sekarang, Grey membantu dirinya lagi. Apakah Anda patriark keluarga Lon? Grey Z berkata dengan tenang. Ya, Rania Lon mengangguk dan berkata dengan keras. Di keluarga Lon, aku adalah patriark keluarga Lon saat ini. Siapapun yang tidak setuju, berdirilah. Siapa yang berani berdiri? Keanu Lon bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Jika dia masih berani memperjuangkan posisi patriark, Grey Z akan menamparnya, mengajarinya bagaimana menjadi pria, dan memukuli wajahnya sepanjang waktu. Baiklah, masih ada beberapa hutang, maka aku akan menyelesaikannya denganmu. Grey Z berjalan ke Rania Lon. Dia melihat bahu Rania Lon gemetar lebih parah. Kedua orang itu saling berhadapan. Rania Lon memiliki keinginan untuk masuk ke pelukan Grey Z, tetapi dia tahu bahwa pelukan ini bukan miliknya. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Saham Lon Group termasuk kewajiban Anda, lebih dari 80 miliar. Lon Group mengumumkan kebangkrutan. 49% saham yang dikendalikan oleh keluarga Lon mencakup lebih dari 80 miliar hutang. Grey Z dapat menggunakan cara mengambil sahamnya dan meninggalkan hutangnya kepada keluarga Lon, tetapi dia tidak melakukannya. Karena kepala keluarga Lon saat ini adalah Rania Lon. Aku akan memberikannya padamu. Rania Lon hampir tidak berpikir, dan langsung setuju. Dia tahu bahwa grup Lon telah pergi, dan keluarga Lon tidak dapat lagi mengendalikannya. Bahkan karena grup Lon, Piang Lon mati dan Ferry Lon akan menjadi gila. Grup Lon ini pada dasarnya adalah bom waktu, dan keluarga Lon saat ini tidak memiliki kendali sama sekali. Menyimpannya hanya akan menarik lebih banyak orang untuk menyerangnya dan membuat keluarga Lon jatuh lebih cepat. Belum lagi, dia ingin mendirikan grup Lon di awal, hanya untuk mendapatkan mahar dan menikahi Grey Z. Sekarang semuanya akan diserahkan kepada Grey Z, meskipun metodenya berbeda, namun hasilnya sama. Ya, Grey Z mengangguk tanpa berkata lebih banyak. Dia berjalan ke aula duka Piang Lon, memberi penghormatan dan berkata dengan serius. Patriark Long, apakah kamu menyesal sekarang? Jika Piang Lon masih hidup, dia khawatir dia akan memberitahu Grey Z jawabannya. Grey Z tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Melihat punggung Grey Z menghilang dari gerbang, Rania Lon menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Jika keluarga Lon ingin bertahan hidup, dia harus kuat. So,
Saat Grey Z berjalan keluar dari pintu, cahaya dingin melintas dan belati tajam menembus langsung dari samping dan mengarah ke jantung Grey Z. Bang! Grey Z tidak menoleh ke belakang, mengangkat tinjunya dan membanting Verilon yang menyerangnya dengan memanfaatkan situasi. Dia langsung mencengkeram leher Verilon dan menekannya ke dinding hingga kakinya tergantung. Verilon berjuang, tetapi tidak bisa menyingkirkannya. Matanya penuh kebencian dan amarah. Aku akan membunuhmu. Aku membunuh. Uhuk-uhuk. Berpura-pura menjadi gila dan bodoh. Apakah kamu takut mati? Mata Grey Z tenang, jari-jarinya sedikit lebih keras dan kulit Verilon menjadi merah dan secara bertahap membiru. Kamu tidak khawatir jika kamu mati, kamu akan membuat Rania menghadapi serigala, harimau, dan macan tutul itu sendirian. Apakah kamu benar-benar seorang kakak? Untuk apa kamu peduli? Lutut Grey Z tersentak ke atas, Fei tiba-tiba berteriak, tetapi dalam sekejap dia tidak bisa bernafas, telinga mulai berdenging. Kamu menghancurkan grup Lord itu akan membunuhmu. Dia pasti akan membunuhmu juga. Katakan, siapa Lord itu dan apa yang dia cari? Grey Z berteriak. Tidak, aku tidak tahu. Verilon berjuang, matanya digulung. Grey Z tidak menunjukkan belas kasihan, jari-jarinya secara bertahap mengeras. Verilon hanya merasa bahwa saat berikutnya dia akan mati lemas.